Coba hitung, berapa tahun waktu yang sudah kamu habiskan untuk duduk di dalam kelas? 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, lalu ditambah 4 tahun di kampus. Totalnya 16 tahun. Selama 16 tahun itu, kita dijanjikan satu skenario sederhana. Kalau kamu rajin sekolah, nilai bagus, dan dapat gelar sarjana, masa depanmu pasti aman. Tapi kenapa realitanya tidak seindah dongeng itu? Kenapa begitu kita lempar topi toga dan memegang ijazah, dunia kerja justru terasa sangat kejam dan dingin? Kenapa ribuan sarjana berujung menjadi pengangguran setiap tahunnya? Apakah kita kurang pintar? Atau apakah peta yang diberikan sistem pendidikan kita, mulai dari sekolah dasar sampai bangku kuliah, sebenarnya adalah peta yang sudah kedaluarsa? Faktanya, kita hidup di era industri 4.0 yang perubahannya terjadi dalam hitungan detik. Tapi sayangnya, pola didik kita masih terjebak di era industri 2.0. Kita dididik dengan mentalitas pekerja pabrik, harus seragam, harus patuh, tidak boleh beda, dan harus hafal materi. Hari ini, kita akan bongkar 5 kebohongan sistem pendidikan yang membuat otak kita tumpul dan bikin kamu kaget setengah mati saat masuk dunia kerja. Siapkan kopi kalian, tarik napas, dan mari kita bedah satu persatu. Kebohongan pertama, menghafal sama dengan pintar. Ingat saat kita ujian sejarah di sekolah, atau saat ujian teori di kampus. Siapa yang bisa menghafal buku pelajaran kata per kata, dia yang dapat nilai A. Sistem ini mengkondisikan otak kita jadi seperti hard disk. Kita cuma dinilai dari seberapa banyak data yang bisa kita simpan. Kita diajarkan bahwa tahu itu lebih penting daripada paham. Padahal di dunia kerja, perusahaan nggak butuh kamus berjalan. Kalau cuma soal menghafal data, Google dan AI sudah melakukannya sejuta kali lebih cepat dan akurat daripada otak manusia manapun. Dunia profesional butuh prosesor, bukan hard disk. Mereka butuh orang yang bisa mengolah informasi, bukan cuma menyimpannya. Sayangnya, banyak dari kita lulus kuliah dengan kepala penuh hafalan teori, tapi kosong dalam analisa solusi. Saat ditanya, kenapa penjualan turun? Si penghafal cuma diam karena jawabannya nggak ada di buku teks. Ini bahaya. Kebohongan kedua, hanya ada satu jawaban yang benar. Ini racun yang ditanamkan sejak kita kenal soal pilihan ganda. Kita dididik berpikir hitam putih. Kalau nggak A, berarti B. Kalau jawabanmu beda sedikit dari kunci jawaban guru, kamu disalahkan. Pola pikir ini berbahaya karena membuat kita tumbuh jadi manusia yang kaku, takut salah, dan miskin inovasi. Padahal di dunia nyata, jawaban yang benar itu seringkali tergantung. Dalam bisnis, negosiasi, atau interaksi sosial, satu masalah bisa punya 1000 solusi. Tidak ada opsi A, B, C, D dalam menangani klien yang marah. Orang yang berpikir kritis akan nyaman menari di atas ketidakpastian ini. Sementara lulusan yang kaku akan panik, stres, dan merasa bodoh hanya karena mereka tidak menemukan kunci jawaban yang pasti. Mereka menunggu instruksi, padahal dunia kerja menuntut inisiatif. Kebohongan ketiga, dosen atau guru adalah dewa yang tak boleh dibantah. Di kelas, mahasiswa yang baik seringkali didefinisikan sebagai mereka yang diam, mencatat, dan mengangguk. Bertanya terlalu kritis sering dianggap tidak sopan, cari muka, atau bahkan menantang otoritas. Kita dikondisikan secara tidak sadar untuk memiliki mentalitas feodal. Atasan selalu benar. Akibatnya, sifat ini terbawa sampai kerja. Kita jadi karyawan baik pak, siap pak, asal bapak senang. Kalau bos bikin keputusan blunder, kita diam saja karena takut menegur. Padahal, inovasi dan berpikir kritis lahir dari keberanian mempertanyakan masalah dengan argumen yang logis. Perusahaan yang sehat butuh partner berpikir yang berani bilang, "Maaf pak, strategi ini salah." Bukan robot penurut yang cuma bisa bilang, "Siap laksanakan." Kebohongan keempat, IPK dan ijazah adalah jaminan sukses. Dulu mungkin iya, di tahun 80-an atau 90-an saat sarjana masih langka. Tapi sekarang,
kita mengalami inflasi gelar. Sarjana ada di mana-mana. Ijazah sarjana itu sekarang cuma syarat administrasi, baru tiket antrian masuk gerbang, bukan tiket VIP. Dunia kerja tidak peduli IPK kamu 4,0 atau sempurna kalau kamu tidak punya soft skills. Dunia kerja bertanya, bisakah kamu negosiasi? Bisakah kamu memimpin tim yang isinya orang-orang keras kepala? Bisakah kamu jualan? Kampus seringkali terlalu sibuk mengejar kurikulum akademik di awang-awang sampai lupa mengajarkan kurikulum jalanan yang justru lebih dipakai di dunia kerja. Banyak sarjana kaget, ternyata di kantor, orang yang jago ngomong dan punya koneksi seringkali lebih cepat naik jabatan daripada yang IPK-nya tinggi tapi pasif. Ini realita pahit yang jarang dibahas dosen di kelas. Dan inilah induk dari segala kebohongan. Kebohongan kelima, sistem pendidikan mempersiapkan kita untuk dunia kerja. Maaf harus bilang ini, tapi sekolah dan kampus, dalam bentuknya yang sekarang, lebih banyak mempersiapkan kita untuk jadi akademisi, bukan praktisi. Kita lulus sebagai bayi raksasa. Kita diajarkan rumus integral dan nama Latin tumbuhan, tapi buta soal cara lapor pajak. Kita hafal sejarah Perang Dunia, tapi gagap saat harus negosiasi gaji atau mengatur keuangan pribadi biar nggak terjerat utang. Kita punya gelar mentereng, tapi mental kita rapuh menghadapi tekanan politik kantor. Sekolah lupa mengajarkan skill bertahan hidup yang paling basic. Lalu, apakah kuliah itu percuma? Tentu tidak. Pendidikan formal tetap penting untuk pola pikir dasar. Tapi poinnya adalah, jangan naif. Jangan gantungkan nasibmu 100% pada kampus. Kamu yang harus pegang setir. Jangan mau disetir kurikulum terus. Coba deh cuci otak sendiri. Buang hafalan-hafalan basi, terus isi ulang kepalamu sama ilmu yang beneran kepake. Dan tolong banget nih, jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Emangnya kampus itu cuma tempat numpang absen doang? Rugi bandar. Sana cari masalah di luar. Bikin kesalahan, biar otakmu itu kepakai buat mikir, gak karatan karena cuma jadi pajangan. Menurutmu, pelajaran apa yang paling penting tapi justru tidak diajarkan di kampus atau sekolah? Tulis di kolom komentar ya. Saya Hayin, tetaplah berpikir dan mari bertumbuh.